dengan Bupati yang lalu kan, Iya. soal apa cagar budaya kan, Iya. yang Limau kalau tidak salah. Iya. Nah, mungkin kami pertama perlu kejelasan asal muasal sejarah, Ya. asal usul Puyang Limau itu. Nah, Dari namanya, perjuangannya dan sebagainya. Mungkin siapa yang bisa cerita, mungkin kami akan rekam. ya. Jadi terkait dengan sejarah keramat Limau lah kalau kami nyebutnya, ya. Sebenarnya Pak, jujur kami akui kalau kami ini hanya sebatas mendengar cerita dari para wong tua kami, leluhur kami. Jadi memang benar bahwa makam itu adalah makam leluhur kami yang memang dulunya mereka itu adalah awal pendirinya Desa Limau ini. Nah, kalau cerita untuk kami bahwa mereka itu terdiri dari 5 orang, ya, 5 orang ini adalah mereka adalah perantau dalam arti kata dari tanah Jawa, yang mana pada saat itu di tanah Jawa kami kurang tahu pasti kerajaan apa pada saat itu terjadi perpecahan sehingga kelima orang ini melarikan diri dari Jawa menuju Pulau Sumatera dan mereka singgahlah di tempat yang sekarang di tempat di Keramat itu karena dulu sungai Galuh Pak. Jadi kita dikelilingi sungai dan Sungai Limau ini merupakan satu-satunya sungai terbesar lah di area perairan di daerah sini sehingga mereka singgah kemudian mereka bertempat tinggal di sana sampai ke anak keturunannya. Nah, untuk mengabadikannya itu karena mereka ini berlima, kita sebut awalnya sih dusun ini sebagai dusun Limau. Dusun Limau, Pak. Ya di samping memang jadi Desa Limau itu semenjak keluarnya aturan peraturan pemerintah tahun 79 yang dulu Pesira kepala marga menjadi camat, dari Kerio menjadi Kades. Nah itu makanya jadi dusun Limau. Ngapa diambil Limau? Karena memang itu didirikan oleh 5 orang tersebut. Awalnya kemudian kebenaran juga di tempat kita itu memang banyak jeruk dulu. Nah kalau terkait dengan sejarah mereka ini artinya merupakan awal cikal bakal daripada berdirinya Desa Limau. Konon menurut cerita Limau itu berdiri sehari berbarengan dengan kota Palembang. Artinya seperti itu. Jadi ketika mereka datang, mereka bertempat tinggal di sana, kemudian mereka mendirikan perkampungan yang dengan turun-turunannya lah sekarang ini kan. Nah, di situ ada 3 orang yang kami kenal, 5 orang tersebut, diantaranya 1 Muning Godek, 2 Muning Resmi, dan 3 Muning Sakti. Lalu kalau yang ada di masyarakat kami sekarang bahwa mereka punya fungsi masing-masing Pak. Jadi Muning Godek ini semacam pimpinan daripada rombongan, ya, dan sebagai juru nasihat. Nah, Muning Resmi, Muning Sakti ini itu adalah kepala pemerintahnya Pak. Jadi istilahnya kalau sekarang ini Cak Kades lah. Kades dan perangkat desanya. Nah, pemangku adat, juru nasihatnya itu ada di Muning Godek. Nah, itu Muning Resmi ini penyelenggara lah bahasanya karena Muning Resmi ini kan dia kan Bino. Kemudian dibantu oleh seorang Hulu Balang karena mereka datang merantau itu dibantu oleh seorang Hulu Balang, bahasanya dengan seorang pelayan. Ya. Nah, tapi sampai saat ini kami juga belum tahu nama pelayan atau dayang lah bahasanya yang melayani. Tapi kuburannya ada Pak? Kuburannya ada Pak? Limau. Kalau kuburannya itu yang Siko itu 3. Jadi satu tempatnya 3, yang lainnya ada 2 di sekitar situ. Ya, kami juga berharap sih untuk melestarikan sejarah ini kepada nenek, anak-anak cucu kita kaget. Ya memang kita berharap pada pemerintah Kabupaten Banyuasin agar situs sejarah seperti ini tetap Memang Limau itu memang salah satu desa tertua di Tertua. Banyuasin memang. Salah satu alasan menjadi desa tertua yaitu Pak. Iya. Kalau sehari setelah Palembang kan artinya 1.300 tahun atau memang 1.300 tahun. Kurang lebih itu. Iya. Jadi kami kemarin sempat perdebatan juga. Jadi kita ini turunannya ke berapa? Kita tidak bisa mengatakan turunannya ke berapa ya. Karena
secara hitung-hitungan baik kalau usia orang itu 100 tahun Pak. Anggaplah kalau kami yang percaya masyarakat kami, Muning Godek ini usianya di atas 100 tahun. Kalau percaya Muning Godek, Muning Sakti, Muning Semini usianya di atas 100 tahun. Nah kalau hitung-hitungan kami ini mungkin sudah keturunan yang kesekian puluhnya. Iya. Barangnya kayak itu. Bahasanya kan, itulah kemarin sempat di juga kan. Satu generasi itu sekitar 50 sampai 100 tahun Pak. Satu generasi itu kan. Satu generasi, ya. Jadi kalau misalnya kalau sehari setelah Palembang berdiri, artinya sekarangnya sekitar itu keturunan ke-13 atau ke-14. Kurang lebih seperti itu. Akan lebih bisa jadi kan, karena ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun. Ada yang anaknya cucunya. Nah, itu mereka sebab kita ini cucu kita ini dari siapa? Iya benar. Nah, itu pecahan dari siapa, Pak itu kan? Itu. Jadi memang selama ini Pak, kami percaya bahwa memang itu makam merupakan makam leluhur kami yang memang dari dulu memang sudah dianukan istilahnya kan. Maka kami membuat semacam ketentuan adat di situ. Jadi dulu itu ada hutan larangan. Jadi hutan yang berada di sekitar itu kami sebut hutan larangan. Masih sekarang Pak? Masih. Dan beberapa waktu yang lalu sebenarnya kami juga melalui anggaran dana desa sudah menganggarkan Pak untuk kita buatkan semacam situs sejarah dulu. Ini Pak Naim kasih data masyarakat yang pernah melakukan pengukuran dengan di atas lahan itu, rencana bakal kita buat pagar dulu lah. Artinya kita amankan dulu daerah itu sebagai daerah terlarang lah istilahnya. Berapa luasnya Pak? Luasannya ada setempat. Kalau kayak di kami Muning apa tuh, yang Semiluan itu batasnya pakai parit Pak mereka. 4 hektar itu. 4 hektar itu di parit. Di Philip Limo. Lebih mudah. Ya, Ini Desa kan Tanjung keras, Indah. cuma memang harus gotong royong kan. Ya. Kalau ini hutan Pak. Iya. Jadi hutan itu Ini hutan juga Pak. Iya. Dibatasi dengan lahan masyarakat. Maksudnya lahan masyarakat itu sudah ada batasnya di situ. Jadi hutan itu memang hutanannya. Ya sebenarnya itu dulu luas Pak. Cuman seiring berjalannya waktu ada yang buka merembet. Jadi tinggal Sejauh ini banyak enggak pengunjung Pak? kalau pengunjung ya terus terang deh, karena di situ tuh ada yang memang sekarang jadi juru kunci. Ya mungkin kalau yang kami tahu itu memang banyak Pak Dari luar. dari luar ya, dari luar juga ada yang dari dalam sini istilahnya kan untuk ziarah ke situ kan. Kalau dulu zaman kami masih kecil-kecil itu memang sering Pak, kadang-kadang seminggu itu bisa uang 5, uang 6, bahkan jadwalnya kadang bertumpuk kan, gitu, yang ziarah ke situ. Kalau sekarang Nggak terus. masyarakat itu kalau dulu kan yang nak ziarah ke situ memang nemuin juru kunci. Ya. Kalau sekarang kadang tuh langsung weh. Ya. Jadi yang itu yang nggak terhitung. Itu yang itu. Seharusnya itu ada tertata. Ya. Kadang tuh maaf yang gua nak minta itu lah mau Nah. datang situ aja. Ya karena faktor itu tadi Pak, dia kan nggak dipagar, Iya. aksesnya bisa diakses dari manapun. Kalau misal ini kan kita kan lagi usaha kan. Kalau kita akan membantu itu bentuknya apa lah Pak? Kira-kira? Sebenarnya cuman kita amankan dulu Pak, Agar lagi. kita pagar dulu, itu satu. Kemudian kita pagar dulu, artinya yang masuk ke situ tuh tidak bisa sembarang orang. Lewat juru kunci. Iya, harus lewat juru kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita sejarah mereka itu kita agendakan lah. Bahasanya kan ada semacam batu, tubuh dan lain sebagainya dengan ditulis di situ prasasti segala macamnya untuk menjadikan momen supaya itu tidak anu ke anak-anak cucu lagi kan. Akses ya, akses jalan pasti itu. Itu dari jalan utamanya berapa jauh? Kalau dari jalan utama yang mana? Ini. Ini ya kebenaran dia ada jalan ke belakang Pak, lewat jalan Pasira kalau kami nyebutnya. Iya. Nah itu dari situ ke situ kurang lebih 200 meter, karena melewati lahan penduduk. Kalau macam itu di sini dulu tuh Sira Pak. Pasira, Badri Toha, Dulu Pesira itu pertama di sini. di sini. Kemudian pindah ke dusun yang di dalam Pambal itu Pak. Ranta Pak Eno, Bukan. Petaling Galang Tinggi, Nah, Galang Tinggi. Baru pindah ke Suatape. ya udah Amalai. Suatape dulu Pak. Pernah juga Suatape. Suatape, sudah dari Suatape baru ke Pangalan Balai. Terakhir yang Pambal itu dusun Bapak paling Pak ujung. Ibrahadi.
Pesisir Pak Indra Hadi itu nah terakhir Pak. Pesisir Samidi. Yang terakhir. Yang paling pesisir pertama itu di sini. Oh. Berarti cuma wilayah itulah ya, pindah-pindah. Pusat pemerintahannya, Pusat Pak. pemerintahannya. Karena kalau daerah kita ini kan perhitungan Pak Mul kan, itu marga itu berkaitan dengan wilayah, bukan seperti di Ilahat. Marga di Ilahat itu berkaitan dengan keturunan. Ya. Itu jurai istilahnya. Jurai, ya. Kalau di sini marga itu bahasanya kewilayahan. Ya. Jadi marga Pangkalan Balai meliputi Pangkalan Balai sampai ke batas Tanah Pelapo segala macam. Marga Rantau Bayu, ya Rantau Bayu Kecamatan Rantau Bayu sekarang. Marga Soktape yang Kecamatan Betung sekarang. Artinya marga Soktape itu termasuk marga paling muda ya, Rak? Paling muda, Pak? Iya, termasuk paling muda. Malah Balai ya? Pangkalan Balai paling muda. Sebenarnya dulu ceritanya itu marga itu kan bukan marga Pangkalan Balai, Pak. Marga Limau. Iya. Ya cuma karena memang Limau ini bahasanya di sana tidak kati orang pinter bahasanya kan. Jadi ketika ke Galang Tinggi ya berubah pula kan? Berubah Galang Tinggi. Marga Galang Tinggi. Gitu. Bahkan kami punya pangkalan namanya Pangkalan Pesirah. Kenapa dikatakan Pangkalan Pesirah? Karena di situ dulu khususnya Pesirah Badri Toha itu pernah membuat usaha di situ sampai sekarang masih ada Pangkalan Pesirah. Berdekatan dengan ada berapa lah Pesirah Limau ini? Kalau Pesirah cuma Siko, Pak. Siko Badri Toha lah ya. Badri Toha itu yang Pesirah Limau. Pesirahnya. Ya kalau Pesirah kan kita nginduk ke Pangkalan Balai, Pak. Iya. Kalau Pangkalan Balai berganti Pesirah, kita nggak berganti Pesirah. Cuma kalau Krio ada Limau, Pak. Limau ya. Limau. Krionya. Jadi kalau Kades semenjak tahun 90 Pak. Iya. Berapa tuh? Kades ada 6 ya. Nah. Banyak juga. 6 atau 7? Hah? Kau? Jai? Nah, iya, tak baca walaupun Jai juga masih tetap Kades, Pak. Iya, walaupun setahun kan tetap Kades itu. 7, Pak. PLT yang dihitung tuh kalau PJS itu. Iya. 7 kalau Kades, kalau Pesirah 5. Kalau Krio 5. Ya, Krio itu kan zaman dulu itu perpanjangan tangan dari Pesirah. Iya. Jadi ada Krio Mahiin. Kalau tak semua itu cuma 2 ikut krianya. Gimana? Sembawa. Cuma 2 kria. Penggawa ada kami di sini. Cuma penggawa kami masuk ke Sembawa. Penggawa untung. Penggawa itu kalau sekarang ini Pak di bawah Krio. Pak RW lah, Pak Pak Kadus. Pak Kadus, Tarang. Iya. Bahasanya kalau dulu kan kita ini Pasirah nih. Pasirah di kita ini kan marga di kita ini kan meliputi dari Mainan. Hidup coba ini. Limau, Sembawa, Pulau, Langkan, termasuklah daerah sebelah sana yang banyak juga sekarang. Iya. Dusun-dusun aja tapi bukan dusun apa? Bukan dusun pemekaran. Nah, masing-masing ini ada Krio. Limau ada Krionya. Tapi kalau Sembawa ada kati Krio, Pak. Dia di tempat ke penggawanya. Ngawo. Iya, karena Sembawa sebenarnya baru. Tuanya Lalang, Pak. Iya. Lalang yang paling Iya, Lalang. Jadi dia istilahnya yang marga-marga dulu itu kan yang Sembawa itu sebenarnya sudah baru, Lalang itu yang. Limau ini Limau, Lalang, Mainan, Pulau, Langkan. Itu pun daerahnya pinggir Sungai Galuh yang tua-tuanya. Kalaupun sekarang itu sudah berubah sekarang kan. Berarti yang pinggir-pinggir jalan lintas itulah. Nah, sudah dusun baru Pak. Raja Dadi apalagi. Iya. Gitu. Jadi seluruh desa itu termasuk Pangkalan Balai itu kan yang tuanya kan di Bum Berlian itu. Itu daerah tuanya. Gitu. Sama dengan kami, Limau ini kan ini, kemudian Mainan. Kalau Mainan itu sudah perkembangan Sumaringit. Iya, Sumaringit. Sumaringit murninya itu yang dusun Sumaringit aslinya. Yang asli ya. Di pinggir sungai kan. Ya, Langkan tadi berarti Langkan masuk ke. Iya, Langkan dalam Pak. Itu yang tua. Langkan tuanya. Berarti pinggir sungai kalau gitu. Ya karena rata-rata kalau Pesirah, marga itu rata-rata pinggir sungai kan. Salah satu akses dulu kan. Iya.
kan juga sama jalan tuh. Kapal. Mana? Hah? Kira Itu dulu mungkin Pak itu atau wawancaranya mungkin. Ya. Sekarang mungkin nak turun ke lapangan mungkin Ya. ada yang bisa ngawani mungkin kan. Ya. Jadi sekalian kaget yang akan ngawal Pak Kadis semua kasih Kemudian kami usaha tuh Pak soal yang pembangunan tadi. Jadi Ya. prioritas ke pagar itu Pak ya. pagar sama jalan akses jalan Pak. Jalan. Jalan kurang lebih 200 meter. Kalau akses jalan tuh mungkin balik ke PU ya. kami udah kata nyamin Pak Ya. kan, tapi nyampai ke BG gitu Ya. Pak juga. Tapi kalau yang pagar tadi sama mungkin apa tahu tanda ya, Tanda, ya, ya. mungkin akan kita usahakan. Ini mengatakannya kalau Perdana Menteri kalau sekarang ini misalnya kan cak kerajaan kan lah ada perdana Malaysia misalnya kan kerajaan kan. Nah, jadi